Saya Nabila Hartono dari kelas 11C. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang solutio, kemudian membahas materi tentang cara menghitung dosis jenis larutan, lalu cara menghitung pengenceran metanol, dan hitungan farmasi. Kita mulai. Yang pertama itu adalah solutio. Pengertian solutio atau larutan. Nah, pengertiannya itu adalah larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, terdispersi secara molekular dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Zat pelarut disebut solven dan zat yang terlarut disebut solut. Kemudian jenis larutan. Jenis larutan itu ada 4. Yang pertama itu larutan encer, yaitu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Terus larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Terus yang ketiga itu larutan jenuh, larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Terus yang terakhir larutan lewat jenuh, larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama ada polaritas, kedua CO solvensi, ketiga kelarutan, keempat temperatur, kelima salting out, keenam salting in, dan yang terakhir pembentukan kompleks. Yang pertama kita bahas adalah polaritas. Polaritas itu kelarutan suatu zat memenuhi aturan like dissolves like. Artinya solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang nonpolar akan larut dalam solvent yang bersifat nonpolar, seperti garam-garam anorganik larut dalam air, alkaloid basa larut dalam kloroform. Terus CO solvensi. CO solvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air gliserin. Terus yang kita bahas selanjutnya adalah kelarutan. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah larut dalam air dan tidak larut dalam air. Berikut adalah contoh larut dalam air dan contoh tidak larut dalam air yang saya tampilkan pada PPT-nya. Terus temperatur. Zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Zat terlarut tambah pelarut tambah panas larutan. Beberapa zat lain justru tidak larut jika suhunya dinaikkan, bersifat exotherm karena pada kelarutannya menghasilkan panas. Zat terlarut tambah pelarut tambah larutan tambah panas. Contohnya itu seperti yang saya tampilkan. Terus yang selanjutnya adalah salting out. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia.
Contoh yaitu kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Di sini kelarutan NaCl dalam air lebih besar dibanding kelarutan minyak atsiri dalam air, maka minyak atsiri akan memisah. Kemudian salting in, peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutannya. Contoh, riboflavin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamidum karena terjadi penggaraman riboflavin tambah basa NH4. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garang kompleks. Contohnya yaitu sebagai berikut yang ada di PPT. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solutio. Keuntungannya adalah merupakan campuran homogen. Terus yang kedua, dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan. Terus dapat diberikan dalam larutan encer kapsul. Terus kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. Kemudian mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna. Dan yang terakhir, untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Sedangkan kerugiannya, yang pertama itu volume bentuk larutan lebih besar. Yang kedua, ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Dan yang terakhir, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Sediaan larutan. Yang pertama ada potiones, terus ada eliksir, kemudian ada netralisasi, kemudian ada saturatio, dan lalu selanjutnya ada potio effervescent, terus ada gutae, dan yang terakhir ada sirup. Kita bahas pertama adalah potiones atau obat minum. Sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Terus yang selanjutnya adalah eliksir. Sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan, pemanis, pengawet, pewangi sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Eliksir dapat pula ditambahkan gliserol, sorbitol, atau propylenglikol. Kemudian sirup. Sirup simplex, yang pertama itu sirup simplex, mengandung 65% gula dalam larutan nipagin 0,25%. Terus sirup obat, mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Kemudian ada sirup pewangi, tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutup rasa atau bau obat yang tidak enak. Selanjutnya netralisasi. Obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Misalnya solutio citratis magnesi. Kemudian saturatio, obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Pembuatannya itu komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. Misalnya NaCO3 digerus tuang kemudian masuk botol. Terus komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. Lalu 2/3 bagian asam masuk basa, gas dibuang seluruhnya. Sisa asam dituang hati-hati lewat tepi botol. Segera tutup dengan sampanek knob sehingga gas yang terjadi tertahan. Terus selanjutnya itu potio effervescent. Saturatio yang CO2-nya lewat jenuh. Pembuatannya langkah 1 dan 2 sama dengan pada saturatio. Terus langkah 3 itu seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam basa dengan hati-hati. Segera tutup dengan sampak knob.
Gas CO2 umumnya digunakan untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat, dan kadang-kadang dimaksudkan untuk menyegarkan rasa minuman. Hal yang harus diperhatikan untuk sediaan satu ratio dan potio effervescent adalah: yang pertama, diberikan dalam botol yang kuat, berisi kira-kira 9/10 bagian dan tertutup kedap dengan gabus atau karet yang rapat. Kemudian diikat dengan sampagniknop. Terus tidak boleh mengandung bahan obat yang sukar larut, karena tidak boleh dikocok. Pengocokan menyebabkan botol pecah karena botol berisi gas dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu penambahan bahan-bahan. Zat-zat yang dilarutkan dalam bagian asam. Zat netral dalam jumlah kecil. Jumlah besar dilarutkan dalam asam, sebagian dilarutkan dalam basa berdasarkan perbandingan jumlah airnya. Zat-zat mudah menguap, ekstrak dalam jumlah kecil dan alkaloid, kemudian sirup. Zat-zat yang dilarutkan dalam bagian basa. Garam dari asam yang sukar larut, misalnya natri benzoas, natri salisilas. Bila saturasi mengandung asam tatrat, maka garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian basanya. Bila tidak, akan terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tatrat. Terus gutae atau drop. Obat tetes. Sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan dalam Farmakope Indonesia. Pediatric drop itu obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas itu, materi selanjutnya adalah cara menghitung dosis jenis larutan. Sendoknya itu kita terbagi jadi 3, yaitu sendok makan, sendok teh, dan sendok bubur. Volumenya itu masing-masing berbeda. Sendok makan itu 15 ml, sendok teh itu 5 ml, dan sendok bubur itu 8 ml. Menghitung dosis berikut itu adalah resepnya. KI itu adalah kalium iodida. Yang pertama kita masuk adalah perhitungan bahan. Kalium iodida yaitu 2/100 dikali 100 sama dengan 2 gram. 2/100 itu dari 2% larutan KI. Terus aquades hingga 100 ml. Kemudian kita masuk ke perhitungan dosisnya. Satu kali pakai itu karena umurnya sudah 10 tahun, kita pakai rumus N/20 kali dm. Di sini dosis maksimumnya saya lupa taruh. Di sini satu kali pakai dosis maksimum itu 2 gram dan sehari itu 6 gram. Jadi karena kita pakai rumus N/20 kali dm, maka N adalah 10, dia itu umurnya. Jadi 10/20 dikali 2 gram. Kenapa? Karena 2 gram itu merupakan dm satu kali pakai. Jadi hasilnya adalah 1 gram. Terus kita ke yang sehari. Sehari itu 10/20 dikali 6. Kenapa dikali 6? Karena dm dari seharinya itu adalah 6 gram. Jadi hasilnya adalah 3 gram. Setelah perhitungan dosis, kita pindah ke berdasarkan resepnya. Dia itu memakai rumus volume sendok per volume obat dikali kandung obat. Nah, volume sendok yang kita pakai di sini kan adalah C. C itu adalah sendok makan. Volume sendok makan itu adalah 15 ml. Maka dari itu di sini adalah 15 ml per 100 ml. Volume obat itu 100 ml dan dikali kandung obat. Kandung obatnya itu adalah 2. Hasilnya adalah 0,3 gram, lebih kecil dibanding 1 gram. Kita bandingkan dari perhitungan dosis yang tadi. Terus kita buat persennya lagi. Persennya itu 0,3.
per 1 dikali 100% sama dengan 30%. Lebih kecil dari 100% berarti tidak over. Kemudian sehari berdasarkan resep. Seharinya itu karena perintahnya di resep itu 3 di situ. Jadi kita seharinya itu 3 dikali 0,3 gram sama dengan 0,9 gram. Lebih kecil dari 3 gram. Kita bandingkan dengan perhitungan dosis sehari tadi. Jadi 0,9 gram hasilnya itu lebih kecil dari 3 gram. Kemudian kita buat juga persennya. 0,9 per 3 dikali 100% sama dengan 30%. Lebih kecil dari 100% berarti itu tidak overdosis. Kemudian selanjutnya kita masuk lagi di materi solutio atau larutan. Kita masuk pada materi larutan topikal. Yang pertama itu ada collyrium, terus Guttaeopetea, terus Gargarisma, kemudian Littus oris, lalu Guttae oris, kemudian Guttae nasales, lalu Guttae auriculares, inhalationes, Lavement, Douce, dan yang terakhir adalah epitema obat kompres. Yang pertama kita bahas adalah collyrium. Sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas zat asing, isotonis digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Catatannya itu ada pada etiket harus tertera. Masa penggunaan setelah tutup dibuka dan obat cuci mata. Collyrium yang tidak mengandung zat pengawet hanya boleh digunakan lamanya itu 2 jam setelah botol dibuka tutupnya. Yang mengandung pengawet dapat digunakan paling lama 7 hari setelah botol dibuka tutupnya. Kemudian selanjutnya adalah Guttae ophthalmic, obat tetes mata. Larutan steril bebas partikel asing merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi, partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Nilai isotonisitas idealnya sama dengan nilai isotonis. Larutan NaCl 0,9% B/V, tetapi mata masih dapat tahan terhadap nilai isotonis rendah yang setara dengan larutan NaCl 0,6% B/V dan tertinggi itu 2,0% B/V NaCl. Pendaparan larutan obat tetes mata adalah untuk mencegah kenaikan pH yang disebabkan oleh pelepasan lambat ion hidroksil oleh wadah kaca. Hal tersebut dapat mengganggu kelarutan dan stabilitas obat. Selain itu, penambahan dapar juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas obat tertentu, misalnya garam-garam alkaloid. Air mata normal itu memiliki pH 7,4. Secara ideal, obat tetes mata memiliki pH seperti air mata. Pengawet. Wadah larutan mata harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Larutan harus mengandung zat atau campuran zat yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan bakteri yang mungkin masuk pada waktu wadah dibuka pada saat digunakan. Pengawet yang dianjurkan itu seperti Nipagin dan Nipasol, fenil merkurinitrat, dimerosol, benzalkonium klorid, klorbutanol, fenil etil alkohol. Pengental ditambahkan untuk meningkatkan kekentalan sehingga obat lebih lama kontak dengan jaringan. Larutan obat mata yang dikentalkan harus bebas dari partikel yang dapat terlihat. Contohnya itu metil selulosa, hidroksil propil selulosa, dan polivinil alkohol. Kemudian adalah cara pembuatan obat tetes mata. Yang pertama itu obat dilarutkan ke dalam salah satu zat pembawa yang mengandung salah satu zat pengawet.
dijernihkan dengan cara penyaringan. Memasukkannya ke dalam wadah tertutup tutup wadah dan sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 115 sampai dengan 116 derajat selama 30 menit. Yang kedua, obat dilarutkan dalam cairan pembawa barrier yang mengandung salah satu zat pengawet dan sterilkan menggunakan bakteri filter. Masukkan ke dalam wadah secara teknis, aseptis, dan tutup rapat. Terus itu yang ketiga, caranya itu obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa berair yang mengandung salah satu zat pengawet, dijernihkan dengan cara penyaringan. Masukkan ke dalam wadah, tutup rapat, dan sterilkan dengan penambahan bakterisid. Dipanaskan pada suhu 98 sampai dengan 100 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya adalah gargarisma atau gargle. Gargarisma atau obat kumur mulut adalah sediaan berupa larutan yang umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Penandaannya itu petunjuk pengenceran sebelum digunakan dan hanya untuk kumur, tidak ditelan. Yang selanjutnya adalah litus oris atau oles bibir. Ya, adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Contohnya itu larutan 10% boraks dalam gliserin. Terus selanjutnya adalah guteoris atau tetes mulut. Merupakan obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumurkan, tidak untuk ditelan. Contohnya itu albotil. Kemudian gutae nasales, tetes hidung, merupakan obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi pendapar dan pengawet. Minyak lemak atau minyak mineral tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa. Kemudian selanjutnya adalah inhalationes, sediaan yang dimaksudkan untuk disedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Tetesan butiran kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronchioli. Inhalasi merupakan larutan dalam air atau gas. Penandaannya itu pada etiket ditulis kocok dahulu. Terus yang selanjutnya adalah lavement atau klisma atau enema, cairan yang pemakaiannya per rektal atau kolon. Tujuan pemakaian klisma adalah yang pertama untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau sistemik. Yang kedua itu untuk membersihkan atau penolong pada sembelit atau pembersih fases sebelum operasi dengan syarat tidak boleh mengandung zat lendir. Terus yang ketiga berfungsi juga sebagai carminativa, emolien, diagnostik, sedatif, antelmintik, dan lain-lain. Contohnya itu Microlax. Yang selanjutnya ini adalah masih lanjutannya. Dalam hal ini, untuk menguai kerja obat yang bersifat merangsang terhadap usus, dipakai basis berlendir, misalnya mucilago, amili menurut FI edisi 3 pada pemakaian per hektar berlaku dosis maksimal. Klisma dapat diberikan dalam jumlah bervariasi tergantung pada umur dan keadaan penderita. Umumnya 0,5 sampai 1 liter, tetapi ada juga yang diperpekat dan diberikan sebanyak 100 sampai 200 ml. Terus selanjutnya adalah douche, adalah larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan suatu alat. Dapat digunakan untuk pengobatan maupun untuk membersihkan. Karenanya larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Untuk memudahkan penggunaan, kebanyakan douche ini dibuat dalam bentuk kering atau padat, seperti serbuk tablet, yang kalau hendak digunakan dilarutkan dalam sejumlah air tertentu dan dapat juga diberikan larutan kental yang nantinya diencerkan seperlunya.
Contohnya itu betadine vaginal douce yang dikemas beserta aplikatornya. Terus epidema atau obat kompres. Cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose. Digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Contohnya adalah Sol-Rifanol campuran Borwater Refanol. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara menghitung pengenceran etanol. Misalnya di sini, jika di lab kita membutuhkan alkohol 70% sebanyak 500 ml, tetapi hanya ada alkohol 96%, maka berapa mili yang dibutuhkan agar dapat menjadi alkohol 70% sebanyak 500 ml? Di sini rumusnya adalah V1 kali K1 sama dengan V2 dikali K2. V1 merupakan volume 1, V2 volume 2, K1 konsentrasi 1, dan K2 adalah konsentrasi 2. Seperti contohnya pada PPT ini, V1 dikali 96, alkoholnya itu adalah 96%, yang akan dicari berapa banyak. Kemudian sama dengan V2 nya adalah 500 ml dikali 70, K2 nya itu adalah 70. Kemudian V1 dikali 96 sama dengan 500 dikali 70 itu 35.000. V1 kembali ditulis, kemudian sama dengan 35.000 dibagi 96. 96 nya dipindahkan ke samping kanan. Kemudian 35.000 dibagi 96 itu 364,58 mili. Kita jadikan menjadi 364,6 mili. Contoh soal lagi, ya, kita masuk ke perhitungan bahan. Yang pertama adalah difenhidramin HCl, yaitu 100-nya itu dari eliksir per 5, yaitu Aquades dikali 12,5 itu sesuai di resep difenhidramin HCl nya 12,5 mg, jadi sama dengan 250 mg. Terus aetanolom 100 per 5 dikali 750 sama dengan 15.000. Kemudian sirup simplex 100 per 5 dikali 1,75 sama dengan 35 mili. Kemudian CCO nya lalu Aquadesnya itu 100 per 5 dikali 5 sama dengan 100 mili. Kemudian kita masuk ke perhitungan CCO nya. Kita pakai rumus yang tadi, V1 dikali K1 sama dengan V2 dikali K2. V1 itu 100 dikali 0,01 sama dengan V2 dikali 5. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu caranya. Jadi saya langsung saja di sini menerangkan tentang resep ini. Kemudian itu 100 dikali 0,01 itu sama dengan 1. Kemudian V2 kali 5 tetap ditulis, kemudian dipindahkan, ditukar, jadi V2 dikali 5 sama dengan 1. Kemudian 5 nya dipindahkan ke samping, V2 sama dengan 1 per 5, jadi hasilnya adalah 0,2 mili. K2 nya itu merupakan konsentrasi CCO yang ada di lab. Kemudian yang selanjutnya adalah tetes percobaan. Di sini kita perkirakan saja 1 mili itu 30 tetes sebanyak 3 kali, kemudian kita tambah jadi 90 tetes hasilnya. 90 tetes itu kita bagi jadi 90 per dibagi 3. CCO nya itu kan semua kita lihat di sini ada 30 tetes. Maka dari itu CCO nya itu 0,2 mili. 0,2 milinya itu dari perhitungan CCO tadi, kemudian per 1 mili dikali 30 tetes, karena tetes percobaannya itu semua 30 tetes, sama dengan hasilnya adalah 6 tetes. Kemudian kita masuk ke hitungan farmasi. Farmakopi Indonesia edisi 4 memberikan 3 bentuk persen, yaitu yang pertama persen bobot per bobot atau B per B, yang menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Yang kedua adalah persen bobot per volume atau B per V.
Menyatakan jumlah gram zat dalam 100 larutan sebagai pelarut dapat digunakan air atau pelarut lain. Kemudian yang ketiga adalah persen volume per volume atau V per V. Menyatakan jumlah mili dalam 100 mili larutan. Pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut untuk campuran padat atau setengah padat. Yang dimaksud adalah B per B untuk larutan dan suspensi suatu zat padat dalam cairan yang dimaksud adalah B per V. Dan untuk larutan cair di dalam cairan yang dimaksud adalah V per V. Dan untuk larutan gas dalam cairan yang dimaksud adalah B per V. Ketentuan. Pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut untuk campuran padat atau setengah padat yang dimaksud adalah B per B untuk larutan dan suspensi suatu zat padat dalam cairan yang dimaksud adalah B per V. Dan untuk larutan cair di dalam cairan yang dimaksud adalah V per V. Dan untuk larutan gas dalam cairan yang dimaksud adalah B per V. Perhitungan bukan etanol. Hendak dibuat 300 gram larutan yang mengandung 10% NaCl dengan mempergunakan larutan yang mengandung 50% NaCl. Berapa jumlah larutan 50% yang harus dipakai dan berapa air yang harus ditambahkan? Untuk menentukan soal ini, tentukan dulu mana bagian yang membentuk dan mana bagian yang terbentuk. Komponen yang belum kita ketahui, kita misalkan X. Zat aktif yang membentuk sama dengan yang terbentuk. Berat zat yang membentuk harus sama dengan yang terbentuk. Kalau ada selisih berat antara zat terbentuk dengan zat yang membentuk, maka selisihnya adalah zat penambah. Jawabannya adalah X gram 50%. X yang akan kita cari sama dengan 300 gram 10%. Zat aktif atau ZA sama dengan 50%. 50% itu 50 per 100 dikali X, karena X nya belum diketahui, sama dengan 0,5X. ZA sama dengan 10 per 100 dikali 300 sama dengan 30 gram. Yang 0,5X tadi kita tulis sama dengan 30 gram. 0,5 nya kita pindahkan, sisa X sama dengan 30 per 0,5 sama dengan 60 gram. Zat penambah atau air sama dengan 300 dikurang 60. 300 tadi zat aktif sama X nya yang sudah diketahui itu 60 gram, jadi 300 kurang 60 sama dengan 240 gram. Kemudian contoh soalnya yang pertama, hitung berapa gram zat penambah diperlukan pada pembuatan 400 gram campuran dengan kadar 20% bila yang tersedia 200 gram zat 25% dan zat 15% yang belum diketahui jumlahnya. Di sini yang kita cari adalah zat 15% yang memang kita belum ketahui jumlahnya. Jawabannya itu XY dikali 15% ditambah 200 gram dikali 25%, itu menghasilkan 400 gram dikali 20%. Zat aktifnya itu kita balik jadi 15 per 100. Jika ada persennya itu maka dikasih per 100, jadi 15 per 100 dikali X ditambah 25% itu 25 per 100 dikali 200 sama dengan 20 per 100 dikali 400. Zat aktifnya tadi 50 per 100 dikali X, 0,15X ditambah 25% per 100 dikali 200 tadi itu hasilnya adalah 50, jadi 0,15X ditambah 50 sama dengan 80. 80 tadi itu dari 20 per 100 dikali 400. Jadi yang selanjutnya itu 0,15X sama dengan 80 dikurang 50. 50 dipindah ruaskan, jadi dikurang, semula dari tambah jadi kurang. Jadi di situ 80 dikurang 50 sama dengan 30. Jadi X nya di situ tetap ditulis, 0,15 nya kita pindahkan jadi 30 dibagi 0,15 sama dengan 200. Jadi zat 15% diambil tadi itu sebanyak 200 gram. Zat penambah sebanyak 400 dikurang dalam kurung 200 ditambah 200
Jadi 200 tambah 200 adalah 400, jadi 400 dikurang 400 adalah 0 gram. Selanjutnya contoh soal nomor 2, yaitu hitung berapa gram larutan NaCl 40% harus ditambahkan pada 10 gram larutan NaCl 10% supaya diperoleh 100 gram larutan NaCl 20%. Jadi yang kita cari itu adalah berapa gram larutan NaCl 40% yang harus kita tambahkan. Jadi itu 10 gram dikali 10% larutan NaCl ditambah X nya itu tidak diketahui, X gram dikali 40% karena yang mau dicari adalah larutan NaCl 40% nya. Kemudian menghasilkan 100 gram dikali 20%. Zat aktifnya itu seperti tadi kita balik, jadi persen yang di depan, di belakangnya itu yang gramnya, jadi 10/100 dikali 10 gram ditambah 40/100 dikali X sama dengan 20/100 dikali 100. Jadi 10/100 dikali 10 itu adalah 1, kemudian ditambah 0,4 X dari 40/100 dikali X sama dengan 20 dari 20/100 dikali 100. Jadi 0,4 X sama dengan satunya kita pindahkan, jadi 20 kurang 1, X nya tetap 20 kurang 1 itu 19, jadi 0,4 nya kita pindahkan, 19/0,4 atau dibagi 0,4 sama dengan 47,5 gram. Larutan NaCl 40% yang diambil adalah 47,5 gram. Zat penambahnya itu 100 dikurang dalam kurung itu 10 ditambah 47,5, jadi sama dengan 42,5 gram. Kemudian soal yang ketiga, hitunglah berapa gram larutan glukosa 15% dan glukosa 25% harus ditambahkan pada 200 gram larutan glukosa 20% supaya diperoleh gram larutan glukosa 18%. Jadi jawabannya itu tadi kan ada glukosa 15% dan glukosa 25%. Glukosa 15% itu belum diketahui, jadi sama dengan X. Terus glukosa 25% itu 600 kurang 200 dikurang X nya kan tidak diketahui, jadi X dikali 15% ditambah 400 dikurang X dikali 25% ditambah 200 dikali 20% sama dengan 600 dikali 18%. Jadi di sini 15/100 X 15/100 dikali X ditambah di sini dikali silang, maka dari itu terjadi 25%, 25/100 dikali 400 dikurang 25/100 dikali X, kemudian 20/100 dikali 200 sama dengan 18/100 dikali 600. Jadi kita jumlahkan semua, jadi 0,15 X ditambah 100 dikurang 0,25 X ditambah 40 sama dengan 108. Seperti di soal sebelumnya tadi, cara mendapatkannya bagaimana. Kemudian 0,15 X dikurang 0,25 X sama dengan di 40 sama 100 nya dipindahkan ke samping kanan, jadi 108 dikurang dalam kurung itu 100 ditambah 40, jadi 0,15 X dikurang 0,25 X itu min 0,1 X sama terus 108 dikurang 140 itu min 32, jadi X nya itu tetap, kemudian min 0,1 nya kita pindahkan, jadi min 32 dibagi min 0,1 sama dengan 0,32, jadi positif karena min ketemu min adalah positif, jadi sama dengan 320 gram. Jumlah glukosanya yang kita
kita cari itu 15% tadi 320 gram, jumlah glukosa 25%-nya itu 400 dikurang 320 sama dengan 80 gram. Terus soal yang keempat, 50 mg alkaloid beladon dicampur dengan 1 gram ekstrak beladon yang mengandung 1,5% alkaloid beladon. Berapa gram campuran ekstrak beladon 1,3% diperoleh dan berapa gram zat penambahnya. Yang kita cari di sini adalah berapa gram campuran ekstrak beladon 1,3% yang diperoleh dan berapa gram zat penambahnya. Jawabannya itu 50 dikali 100%. Kemudian ditambah 1000, 1 gram itu jadi 1000 dikali 1,5% sama dengan X dikali 1,3%. Jadi kita balik seperti soal-soal sebelumnya, persennya dulu. Jadi 100/100 dikali 50 ditambah 1000 dikali 1,5/100. Di sini 1000 dan 1,5%-nya tidak dibalik, jadi persennya itu di kedua sama dengan X dikali 1,3/100. Di sini 1,3% juga tidak dibalik dengan X. Jadi 100/100 dikali 50 sama dengan 50. 1000 dikali 1,5/100 sama dengan 15. Jadi 50 ditambah 15 sama dengan ini 1,3/100 itu, atau 1,3 dibagi 100 itu adalah 0,013 X. 50 ditambah 15 sama dengan 0,013 X. X nya dipindahkan sama dengan 50 tambah 15 adalah 65 dibagi 0,013 sama dengan 3000 mg diubah jadi gram menjadi 3 gram. Campuran yang diperoleh 5000 mg kita ubah jadi gram jadi 5 gram. Zat penambahnya yaitu 5000 mg dikurang dalam kurung 1000 ditambah 50 mg jadi sama dengan 3950 mg diubah ke gram jadi 3,95 gram. Selanjutnya adalah perhitungan etanol, yaitu mengubah atau menghancurkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar yang lebih rendah. Perlu diketahui bahwa apabila kita mencampur dua larutan yang berbeda berat jenisnya, termasuk etanol atau spiritus, akan terjadi penyusutan volume yang disebut dengan kontraksi. Kemudian spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air. Umumnya dinyatakan dalam persen B/B atau V/V, sehingga 1 itu 100 gram etanol 0% B/B, artinya larutan mengandung alkohol absolut 0/100 dikali 100 gram sama dengan 0 gram. Air 100 gram dikurang 0 gram sama dengan 100 gram. Kemudian 200 cc etanol 70% V/V, artinya larutan mengandung alkohol absolut 70%, yaitu 70/100 dikali 200 cc sama dengan 140 cc. Air bukan 200 cc dikurang 140 cc sama dengan 60 cc, tetapi lebih besar dari 60 cc. Hal ini dapat dihitung. Kemudian 200 cc etanol 70% B/B. Jumlah alkohol absolut tidak bisa langsung dihitung. Di sini harus kita sejeniskan terlebih dahulu. Untuk mengetahuinya dapat digunakan tabel pada farmakope di 4. Jadi untuk mencarinya kita memerlukan tabel yang ada di farmakope di 4. Jadi ini etanol 70% B/B sama dengan etanol V/V-nya itu 76,91% sama dengan BJ-nya itu 0,8658. Volume larutannya disebutkan di soal itu 200 cc. Alkohol absolutnya itu 76,91/100 kali 200 cc dikali volume larutan sama dengan 153,82 cc. Berat larutannya itu diambil dari BJ-nya tadi 0,8658 dikali 200 cc. 200 cc-nya tadi itu volume larutan sama dengan
173,16 gram. Kemudian alkohol absolutnya lagi 70, yang B per B tadi 70 per 100 dikali 173,16 gram, sama dengan 121,21 gram. Kemudian berat airnya sama dengan 173,16 gram dikurang 121,21 gram sama dengan 51,95 gram. Yang selanjutnya adalah 500 gram etanol 95% B per B, berapa cc dan gram alkohol absolutnya. Nah, alkohol absolutnya itu 95 per 100 dari 95% di soal tadi dikali 500 gram etanol sama dengan 475 gram. 95% B per B sama dengan 96,79% V per V di yang tertulis di farmakope edisi 4. Kemudian BJ nya itu 0,8020. Jadi 500 per 0,8020 sama dengan 623,44 cc. Alkohol absolut sama dengan 96,79 per 100 dikali 623,44 sama dengan 603,42 cc. Yang selanjutnya adalah 1 liter etanol 77,79% V per V. Berapa cc dan gram alkohol absolutnya? Alkohol absolut yang kita cari duluan ya sama dengan 77,79 per 100 dari soalnya dikali 1000 cc. 1 liter itu sama dengan 1000, jadi hasilnya itu 777,9 cc. Kemudian 77,79 V per V sama dengan 71% B per B. Jadi angka-angka ini kita cari di farmakope edisi 4. Ada tabel pada farmakope edisi 4. Sama dengan BJ nya itu 0,8634. Berat larutannya itu sama dengan 0,8634 dikali 1000 tadi yang 1 liter sama dengan 863,4 gram. Alkohol absolutnya itu sama dengan 71 per 100 dikali 8.634,44 gram sama dengan 613,0,4 gram. Terus yang selanjutnya (500 gram etanol 73,3% V per V. Berapa gram dan cc alkohol absolutnya? 73,3% V per V sama dengan 66% B per B sama dengan 0,8753. Alkohol absolutnya itu 66 per 100 dikali 500 gram. 66 per 100 nya itu dari B per B yang ada di tabel. Terus tadi dikali 500 gram sama dengan 330 gram. Volume larutannya itu sama dengan 500 per 0,8753 sama dengan 571,23 cc. Kemudian alkohol absolut sama dengan 73,3 per 100 dikali 571,23 cc sama dengan 418,71 cc. Selanjutnya yang nomor 7, 1 liter etanol 57% B per B, berapa cc dan gram alkohol absolutnya? 57% B per B sama dengan 64,8% V per V. 64,8% nya kita ambil dari tabel sama dengan BJ 0,8964. Alkohol absolutnya itu 64,8 per 100 dikali 1000 cc. 1000 tadi itu dari 1 liter etanol, jadi sama dengan 648 cc. Berat larutan sama dengan 1000 dikali 0,8964 sama dengan
896,4 gram. Alkohol absolutnya sama dengan 57/100 dikali 896,4 sama dengan 510,95 gram. Kemudian selanjutnya adalah 800 cc etanol BJ 0,8364. Jadi BJ nya kan tadi 0,8364 sama dengan 87,8% V per V dari tabel juga sama dengan 82% B per B. Alkohol absolut sama dengan 87,8/100 dikali 800 cc sama dengan 702,4 cc. Berat larutan sama dengan 800 dikali 0,8364 sama dengan 669,12 gram. Alkohol absolutnya sama dengan 82/100 dikali 669,12 gram sama dengan 548,68 gram. Kegunaan menghitung alkohol absolut itu adalah untuk mencari kadarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh soal, berapa persen B per B kadar etanol yang diperoleh kalau kita mencampurkan 100 gram etanol 70% V per V dengan air 200 cc. Penyelesaiannya 100 gram etanol 70% V per V. Sesuai soal sama dengan 62,44% B per B yang diambil di tabel farmakope. Kemudian 62,44/100 dikali 100 sama dengan 62,44 gram. Kadar campurannya yaitu 62,44/100 ditambah 200 dikali 100% sama dengan 20,81% B per B, atau kita bisa menggunakan rumus B1 kali K1 tambah B2 dikali K2 sama dengan B3 dikali K3. B1 itu 100, K1 nya itu 62,44 ditambah B2 nya itu 200, K2 nya itu 0 sama dengan B3 nya adalah 300 dikali K3 nya. K3 nya itu masih belum ada karena itu yang ditentukan. Kemudian K3 sama dengan 62,44/100 dikali 100%. Jadi hasilnya sama dengan 20,81%. Terus kita lanjut. Jadi selamanya itu di dalam tabel itu tidak maksudnya tidak selamanya itu ada. Jadi apabila tabel yang dimaksudkan itu tidak ada dalam daftar, maka kita harus melakukan yang namanya interpolasi. Caranya itu misalkan yang hendak diketahui persen B per B dan BJ etanol 90,5% V per V, ambil satu tabel yang terdekat di atasnya. Dengan perbandingan biasa kita dapat membuat tabel baru. Nah, yang kita cari adalah 90,5%. Jadi itu ada BJ, B per B dan V per V. Yang akan kita carikan itu 90,5. Tetapi yang ada di tabel itu cuma 90 dan 91. Sedangkan jadi kita ambil itu satu tabel yang di atasnya, yaitu kita ambil 90. Karena tidak diketahui itu 90,5 itu tidak ada BJ nya, B per B nya gitu. Jadi kita cari itu perbandingannya. Nah, perbandingannya dari 90 ke 91 itu adalah 0,5. Kemudian kita harus mencari juga selisih B per B nya, yaitu antara 90 ke 91, jadi selisihnya itu 1,3. Jadi kita juga harus mencari selisih dari BJ nya. Di sini kalau dikurang itu jadi 0,0066. Kenapa ada 0,5 di situ? Karena itu adalah selisih dari 90 ke 90,5, kemudian 90,5
5 ke 91. Nah, kalau satu ini merupakan angka range, yaitu angka sebelum dan angka sesudahnya. Jadi angka 90 ke 91 itu adalah 1. Jadi perbandingannya adalah 0,5/1. Jadi kita sudah dapat bobot per bobotnya itu 1,3, BJ-nya itu 0,006, dan perbandingannya adalah 0,5/1. Jadi kan karena kita sudah dapat perbandingannya yaitu 0,5/1, yaitu sama dengan 1/2. Jadi persen bobot per bobotnya itu sama dengan 85,69 ditambah 1/2 tadi itu BJ-nya dikali 1,3 bobot per bobotnya sama dengan 85,69 ditambah 0,65, jadi sama dengan 86,34. Kemudian BJ-nya, jadi BJ-nya itu 0,8271 ditambah dalam kurung 1/2 dikali 0,0066 tadi BJ yang kita dapat, lalu sama dengan 0,8271 ditambah 0,0033 sama dengan 0,8304. Kemudian jadi etanol 90,5% volume per volume sama dengan etanol 86,34% bobot per bobot. Jadi BJ-nya itu 0,8304. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.